Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema setelah pisah, betul-betul sudah tidak pernah ketemu dengan mantan, tanda dia masih jodohmu. Ya, kalau kita lihat, ada begitu banyak orang yang setelah perpisahan itu terjadi, ternyata mereka bisa berteman, mereka bisa bersahabat. Jadi misalnya suami istri ini bercerai, ya. Kemudian setelah perceraian itu terjadi, ya sudah, mereka aman-aman saja. Orang sering menyebutnya berpisah atau bercerai baik-baik. Ya, mereka berteman, membesarkan anak-anaknya bersama-sama. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat anak-anak dengan ibunya. Sabtu Minggu ke rumah bapaknya, kan gitu. Dan setelah itu mereka menikah kembali tapi dengan orang yang berbeda. Ya, si laki-laki menikah dengan wanita lain, si wanita juga menikah dengan laki-laki lain. Dan mereka bisa bersahabat, mereka bisa berteman. Kenapa demikian? Jawabannya karena cinta, kemarahan, kebencian, kekecewaan di dalam hati mereka sudah selesai. Ya. Jadi menariknya, cinta itu selalu satu paket dengan kebencian, kecemburuan, kemarahan, dan seterusnya. Itu kenapa semakin orang mencintai, kadang-kadang semakin sering pula bertengkarnya. Karena di dalam perjalanan cinta itu, orang mengharapkan yang terlalu tinggi, tetapi dia kecewa. Jadilah dia marah, atau dia cemburu, dan seterusnya, yang menyebabkan mereka jadi banyak bertengkarnya. Nah, kenapa setelah perpisahan itu terjadi? Ya, kita dan mantan sama sekali tidak pernah bisa ketemu lagi. Padahal tadi, orang bercerai tetap bisa berteman dan bersahabat. Ya, bahkan kita tahu persis, kita ini bukan cinta yang pertama bagi mantan. Saat kita ketemu dengan mantan, mantannya sudah banyak. Jadi mantan ini punya banyak mantan. Dengan mantan-mantannya terdahulu, mantan bisa berteman baik. Kita tahu persis. Dia chatting, kadang-kadang telepon, dan seterusnya. Bisa berteman, bisa bersahabat baik dengan mereka. Tapi kok dengan kita, ya, dia berusaha sekuat-kuatnya jangan sampai ketemu kita lagi. Ya, semua media sosial kita dia blokir. Ya, semua nomor telepon kita dia blokir. Kan kadang-kadang orang punya nomor telepon lebih dari satu kan. Kemudian dia juga mungkin pindah rumah. Kalau kita tanya kepada sahabat-sahabatnya semuanya diam. Tidak tahu sekarang mantan posisinya ada di mana. Nah, kok dengan mantan-mantannya terdahulu dia bisa berteman dan bersahabat, sementara dengan kita sama sekali ya tidak pernah ketemu sekalipun sedikit pun. Pertanyaannya, kenapa demikian? Dan kenapa pula jika sama sekali tidak pernah ketemu lagi, mantan sungguh-sungguh berusaha menghindari kita, justru tanda bahwa mantan masih jodoh kita. Nah,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi mantan bisa berteman dengan mantan-mantannya dulu, tapi mantan memusuhi kita. Karena dengan mantan-mantannya terdahulu, cinta di dalam hati mantan sudah selesai. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kecemburuan di situ. Jadilah mereka bisa berteman. Ya. Kenapa mantan memusuhi kita? Karena cinta di dalam hatinya belum selesai. Ya. Itulah yang kemudian membuat dia berusaha sekeras-kerasnya agar jangan sampai terhubung ataupun kontak ataupun ketemu ataupun telepon dengan kita lagi. Cinta di dalam hatinya belum selesai. Artinya dia masih mencintai kita. Agar tidak ketemu, maka dia memusuhi kita, menjauhi kita. Mungkin perpisahan itu adalah request, permintaan dari orang tuanya. Kalau sampai dia terus masih bersama kita, maka misal uang kuliahnya akan di-stop oleh orang tuanya. Atau dia harus keluar dari rumah orang tuanya, tidak kebagian warisan, kan repot tuh. Ya. Jadi hatinya masih sangat mencintai, tapi dirinya takut jika dia balik kepada kita lagi, yang artinya hidupnya bakal susah karena akan dimusuhi pula oleh orang tuanya, misal yang sangat tidak menginginkan dia bersama dengan kita. Itu kenapa kita jadi tidak bisa ketemu sekalipun dengan mantan. Ya, kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mantan. Karena diam-diam mantan masih sangat mencintai. Tapi kenapa? Ketika kita tidak bisa ketemu, mantan artinya masih jodoh kita. Karena dia cinta. Karena orang yang masih cinta, kita pun masih mencintainya. Dua-duanya masih saling mencintai, tapi ada tembok nih di tengah-tengah. Mereka akan menemukan cara untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada kehidupan kita, persiapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, dan kita pasrah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya kita mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Jelas ya solusinya. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bertakwa dengan ketakwaan maksimal yang bisa kita lakukan,
yaj'al lahu mahroja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi akan ketemu tuh jalan untuk bisa kembali bersama lagi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kita berdoakan agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Artinya apa yang kita butuhkan? Yang menjadi doa-doa kita. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa tadi. Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Allah akan mempersatukan kita kembali dengan orang yang amat sangat kita cintai. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.